Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di RMP Horror TV Channel. Channel yang bertemakan horor, mitos, cerita pengalaman horor seseorang, kisah nyata misteri, dan cerita pendek misteri atau biasa kita sebut dengan cerita tentang hantu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Dan klik pula lonceng notifikasinya agar kalian bisa update tentang video terbaru dari kami. Baiklah, mari kita dengarkan dan saksikan cerita kali ini. Dengan judul Belajar Bersama Makhluk Gaib di Perpustakaan Kampus. Cerita horor ini aku alami saat aku masih duduk di bangku kuliah. Perkenalkan, namaku Tony. Aku adalah seorang perantau dari kampung halaman yang jauh di sana untuk mencari ilmu. Saat itu, aku mengalami kesulitan di salah satu mata kuliah yang memang agak sulit, yaitu mata kuliah statistik. Aku pun meminta tolong ke temanku, Ratna, yang memang pintar dalam mata kuliah itu untuk mengajariku. Bahkan semua orang tidak menyangka kalau gadis cerewet dan pemalas itu ternyata mahir mata kuliah statistik. Nak, lo tahu kan, gue gak paham tentang statistik. Ajari gue dong, ucapku kepada Ratna. Gue gak pernah jadi guru, Ton. Yakin lo? Jawab Ratna. Lu doang temen gue yang bisa diandelin, nak. Please bantu gue ya, kataku kepada Ratna. Ratna pun dengan terpaksa akhirnya menerima permintaanku. Ya udah, gue bisanya besok sore setelah kuliah, kata Ratna. Aman, besok jam 5 sore di perpustakaan kampus ya, ujarku dengan semangat. Keesokan harinya, aku tiba di perpustakaan tepat pukul 5 sore. Setelah berkeliling-keliling di dalam perpustakaan, akhirnya aku menemukan Ratna di salah satu meja di bagian pojok perpustakaan. Cepet banget, sudah sampai aja, ujarku sambil menepuk pundak Ratna. Ada yang aneh ketika itu. Pundak Ratna terasa dingin. Sepertinya dia sudah lama duduk di perpustakaan ini. Ratna hanya menoleh dan menjawab dengan seadanya. Aku langsung membuka buku dan memulai pembelajaran dengannya. Ratna saat itu sangat serius. Bahkan aku tidak melihat dia tersenyum sama sekali. Wah, dia serius nih mengajariku ternyata, pikirku dalam hati. Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Sudah 2 jam aku mendapat pelajaran statistik dari Ratna. Dan mendadak ponselku berbunyi dan aku hanya bisa terdiam saat aku melihat pesan yang masuk. Pesan yang aku terima ternyata dari Ratna, yang berbunyi, "Ton,
maafin, baru bisa mengabari. Gue ketiduran dan baru bangun nih. Lo gak ke perpustakaan kan? Bunyi pesan Ratna. Setelah membaca pesan Ratna itu, mendadak bulu kuduku langsung berdiri saat merasakan tatapan tajam dari samping. Saat aku menoleh, Ratna yang berada di sampingku sedang memandangi wajahku dengan mata yang semuanya hitam. Aku langsung lari keluar dari perpustakaan dengan cepat dan buru-buru aku pulang ke tempat kosku. Akhirnya setelah kejadian itu, aku lulus pelajaran statistik. Beruntungnya pelajaran yang diberikan makhluk gaib itu masuk ke dalam otakku. Dan akhirnya aku pun berhasil lulus mata kuliah statistik walau dengan nilai yang pas-pasan. Saat aku berusia 8 tahun, keluargaku memutuskan untuk pindah rumah ke daerah Dago, Bandung. Rumah tua yang memiliki 2 lantai, terdapat banyak kamar lengkap dengan pintu-pintu berdecit keras karena rumah ini lama tidak digunakan. Saat kedua orang tuaku bekerja, aku sering sendirian, ditinggal di rumah sepulang sekolah. Pada suatu sore sepulang sekolah, aku mendapati rumah masih sangat gelap. Hal tersebut menandakan kedua orang tuaku belum pulang. Akhirnya aku sendirian lagi. Walau begitu, aku mempunyai kebiasaan sepulang sekolah selalu memanggil mama begitu pintu terbuka. "Ah, ya Astri," teriakku sambil masuk rumah dan dibalas dari dalam memanggilku. Karena belum lama pindah, aku sendiri seringkali tersesat saat berada di dalam rumah tua tersebut. Denahnya yang cukup luas dan memiliki banyak pintu serta ruangan membuat aku bingung. Sumber suara jawaban mama berasal. Namun aku sangat yakin suara mama berasal dari sebuah kamar yang berada di ujung lorong. Aku menghampiri ruangan tersebut dan membuka pintunya perlahan. Saat mendekat ke ruangan tersebut, aku merasa suasana yang berbeda. Terasa ada angin dingin berhembus, membuat aku sedikit merinding. Saat aku memasuki ruangan tersebut, hanya sebuah ruang kosong yang aku lihat. Bahkan aku tidak menemukan mama berada di ruangan tersebut. Ketika aku memutar badan untuk kembali ke ruangan tengah, aku mendengar suara pintu utama terbuka. "Nak, kamu sudah pulang?" teriak mama sambil mencariku. Terkejut aku mendengar suara mama. Aku berusaha berlari kencang sambil menghampiri suara mama dan meninggalkan ruang kosong tersebut. Namun, sambil berlari meninggalkan ruang tersebut, aku sesekali melihat ke belakang, sampai akhirnya aku melihat seorang wanita di ujung ruangan berteriak kencang dengan wajah hancur dan memiliki rambut panjang.